Bab 1299. Di balik Jerry Yang. Saat ini, Jerry Yang sedang bertarung sengit dengan Holden Doe. Kekuatan Holden Doe telah meningkat ke tingkat yang setara dengan Master Alam Transcendent tingkat 5. Meskipun Jerry Yang masih bisa menghadapinya dengan susah payah, namun dia tetap terluka parah. Jika mereka tidak segera menemukan cara untuk mengalahkan Holden Doe, Jerry Yang mungkin akan dibunuh olehnya. Bisa dibayangkan betapa bahagianya Henny Sangguan ketika mengetahui bahwa Julian Doe memiliki cara untuk menghadapi Holden Doe yang tidak terkendali. Menggunakan air. Saat ini, Julian Doe berkata, ketika Holden Doe sedang berbicara dengan Profesor Black di telepon. Aku mendengar Holden Doe bertanya kepada Profesor Black, apakah ada yang perlu diperhatikan setelah tubuhnya dimodifikasi? Dan kemudian aku mendengar Holden Doe berkata dengan penuh keterkejutan, air, takut air. Kalau aku tidak salah tebak, ketakutan terhadap air yang disebutkan Holden Doe adalah tentang kondisinya saat ini. Dia tidak boleh terkena air. Jadi saat dia mengamuk, daging dan darah di tubuhnya akan menghilang terlebih dahulu. Hanya menyisakan tulang. Barulah lapisan produk teknologi tinggi dengan logam mengkilap muncul di tubuhnya. Ngomong-ngomong, aku juga mendengar Holden Doe menyebutkan istilah material nanometer aktif, yang mungkin merujuk pada lapisan benda yang muncul di tubuhnya. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Sekarang, bisakah kamu melepaskan putriku? Henny Sangguan menatap Julian Doe dalam-dalam, lalu berkata, foto itu hasil Photoshop. Aku hanya memiliki informasi tentang putrimu. Dan aku tidak pernah mengirim siapapun untuk mencarinya. Sekarang kamu dapat melakukan panggilan video terakhir dengan putrimu. Julian Doe tertegun lama. Baru kemudian sadar bahwa dia telah dipermainkan oleh Henny Sangguan. Tapi dia tetap berkata dengan penuh rasa syukur. Terima kasih. Bisa melihat orang yang dia sayangi sebelum meninggalkan dunia ini adalah hal yang baik. Pada saat yang sama, di medan pertempuran antara Jerry Yang dan Holden Doe, kekuatan Holden Doe telah mencapai puncaknya dalam pertarungan ini. Dia bersinar dengan kilauan logam di seluruh tubuhnya dan tidak terluka sama sekali. Sementara Jerry Yang berdiri belasan meter dari Holden Doe, kelelahan. Jerry Yang sendiri juga terluka cukup serius, dengan bekas luka berdarah di lengan kirinya. Dan kedua kepalan tangannya berdarah. Setiap kali dia menyerang Holden Doe, rasanya seperti menyerang baja atau bahkan produk berteknologi tinggi yang lebih kuat dari baja. Dia benar-benar sangat kuat. Jerry Yang mengumpat. Dan ketika dia melihat ke arah Holden Doe, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Dia telah meningkatkan kekuatannya ke kondisi terkuatnya. Tetapi dia tetap tidak bisa melukai Holden Doe sedikit pun. Hal ini membuatnya merasa putus asa untuk pertama kalinya. Namun, putus asa yang dia rasakan bukan karena takut akan dibunuh oleh Holden Doe, melainkan karena merasa tidak berdaya. Tentu saja, dia bisa dengan mudah meninggalkan tempat itu dan tetap hidup. Tapi jika dia melakukannya, seluruh kota Kaisar Sangguan mungkin akan berubah menjadi neraka. Serang. Jerry Yang tiba-tiba menghentakkan kakinya di lantai dan menyerbu ke arah Holden Doe lagi. Dia tidak percaya bahwa tidak ada satupun titik lemah di tubuh Holden Doe. Selama dia bisa menemukannya, itu akan menjadi akhir bagi Holden Doe. Bang! Tetapi ketika dia baru saja mulai berlari, Holden Doe bergerak lebih cepat. Tiba-tiba muncul di depannya. Dan tinjunya yang sekeras baja menghantam dada Jerry Yang. Plop! Jerry Yang memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terhempas jauh. Apa yang bahkan tidak dia sadari adalah bahwa saat darahnya menyembur tubuh Holden Doe, kilauan logam di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Bang! Tubuh Jerry Yang mendarat dengan keras. Kali ini, dia benar-benar terluka parah. Sesaat yang lalu, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi sekarang kesempatan itu tampaknya telah hilang. Jerry Yang berjuang untuk bangkit, tapi dia hampir tidak dapat berdiri tegak. Namun,
Matanya tetap penuh tekad saat dia menatap Holden Dou. Tiba-tiba, dalam mata Holden Dou, terlihat cahaya halus yang perlahan-lahan muncul. Dan kemudian menjadi semakin menyilaukan. Jerry yang mengatupkan giginya dan mencoba untuk menghindar. Tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hati-hati, Tuan Yang. Tepat pada saat itu, Henny Sangguan tiba-tiba berteriak. Dalam kebingungan Jerry Yang, Henny Sangguan memegang seember air besar dan langsung menuangkan seluruh isinya ke arah Holden Dou. Selain dia, belasan master dari keluarga kekaisaran juga membawa seember air dan menuangkannya ke arah Holden Dou. Plop, yang mengejutkan semua orang. Saat air dituangkan ke tubuh Holden Dou, itu terdengar seperti asam kuat yang dituangkan, mengeluarkan suara yang menusuk. Lapisan logam berteknologi tinggi di tubuh Holden Dou menghilang seketika, seolah tersapu air. Pada akhirnya, hanya kerangka tulang Holden Dou yang jatuh ke lantai. Di dalam rangka tulang itu, terdapat garis yang tak terhitung jumlahnya. Ini, Jerry yang terpaku. Dia tidak pernah menyangka bahwa Holden Dou yang hampir membunuhnya tadi akan tersapu oleh beberapa ember air. Berhasil. Benar-benar berhasil. Henny Sangguan sangat terkesan. Master lainnya juga merasa sangat gembira. Mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa kuatnya Holden Dou tadi. Jika bukan karena tindakan Jerry Yang, mereka semua mungkin sudah terbunuh. Saat ini, hanya kerangka tulang Holden Dou yang tergeletak di lantai. Dan pada saat ini, Jerry yang merasa kelopak matanya semakin berat. Dia terhuyung dan jatuh. Tuan Yang. Henny Sangguan berseru kaget. Sedetik sebelum kehilangan kesadaran, Jerry yang merasakan dirinya jatuh ke dalam pelukan lembut. Pada saat yang sama, di sebuah pulau kecil di perairan Kyushu, wajah sesosok parubaya yang mengenakan jubah hitam untuk menutupi tubuhnya sangat muram. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Keluarga Kekaisaran Sangguan, Henny Sangguan, Jerry Yang, beraninya mereka menghancurkan karya agungku. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya." Jika Jerry yang berada di sini, dia pasti akan mengenali sosok paruh baya ini. Dia tidak lain adalah Profesor Black yang Jerry yang saksikan dengan mata kepala sendiri telah mati di tangan Master Anonim. Saat ini, dia benar-benar hidup kembali. Namun, kini dia memiliki peralatan di bawah kepalanya. Di sisi lain, Jerry yang jatuh ke dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan segera dirawat oleh dokter ajaib keluarga Kekaisaran Sangguan. Sementara itu, Kaisar Sangguan, dengan bantuan keluarga Li, menekan sisa-sisa anggota keluarga Dou dan keluarga Kai. Kota Kaisar Sangguan saat ini sekokoh emas setelah insiden ini. Kediaman keluarga Li, di dalam ruang rahasia Carson Li. Ayah. Saat ini Jerry yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dan keluarga kekaisaran juga telah kehilangan kekuatan pelindungnya. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Jerry Yang dan kemudian menghancurkan keluarga kekaisaran? Jefferson Lee memandang Carson Lee dan bertanya dengan heran. Carson Lee mengerutkan kening dan mendengus dingin. "Aku tidak ingin mendengar kata-kata bodoh seperti itu lagi. Ayah. Anda." Jefferson Lee sangat terkejut. Carson Lee berkata dengan dingin. "Jangan lupa, pelindung keluarga kekaisaran belum pernah muncul. Meskipun Jerry yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tapi jangan lupakan bahwa aku juga menderita luka yang sangat serius. Saat ini aku bahkan tidak dapat mengeluarkan kekuatan alam transenden tingkat 1. Bahkan jika kita benar-benar dapat menghancurkan keluarga kekaisaran, bagaimana kita akan menghadapinya setelah pelindung keluarga kekaisaran muncul? Jangankan kemunculan pelindung keluarga kekaisaran. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Jerry yang hari itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia tidak memiliki pelindung di belakangnya?" Begitu kata-kata ini dilontarkan, ekspresi wajah Jefferson Lee berubah drastis. "Ayah, maksud Anda ada eksistensi yang lebih kuat di balik Jerry Yang?" Bersambung. Bab 1300.
Kekhawatiran Henny. Ketika Carson Lee memandang Jefferson Lee, ada sedikit kekecewaan di matanya. Dan dia berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu, Master bela diri semuda Jerry yang sesederhana orang biasa?" Baru pada saat itulah Jefferson Lee tiba-tiba menyadari bahwa di Kyushu, selain keluarga seni bela diri legendaris yang tertutup, 4 keluarga kekaisaran besar Kyushu adalah yang terkuat. Kalaupun ada Master Alam Transenden, mereka setidaknya adalah master dari generasi tua yang sudah berkultivasi selama 60 atau 70 tahun. Sedangkan untuk generasi muda, dia belum pernah mendengar ada yang bisa menembus alam transenden dalam usia 30 tahun. Terlebih lagi, Jerry yang hanya seorang master alam transenden tingkat kedua. Namun dia memiliki kekuatan seorang jenius bela diri yang sebanding dengan alam transenden tingkat 5. Siapapun yang bisa menjadi master alam transenden, pasti memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Karena orang biasa akan menghadapi kesulitan yang sangat besar untuk mencapai tingkat kekuatan alam transenden. Bahkan di antara 4 keluarga kekaisaran besar Kyushu, hanya ada sedikit master yang memenuhi syarat untuk memasuki alam transenden. Apalagi seorang pemuda yang berusia kurang dari 30 tahun. Carson Lee berkata dengan sungguh-sungguh. Latar belakang Jerry yang mungkin tidak sederhana sama sekali. Tetapi satu hal yang pasti adalah garis keturunan Jerry yang pasti berasal dari keluarga seni bela diri legendaris yang sangat kuat. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Carson Lee, mata Jefferson Lee membelalak dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. "Ayah, yang aku tidak mengerti adalah, jika Jerry yang memiliki latar belakang yang begitu kuat, mengapa dia menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan sejak kecil?" Menurut penyelidikanku, Jerry yang memang tumbuh besar di keluarga Yuen, salah satu dari 8 keluarga kota Yan. Bahkan sebelum lulus kuliah pun, dia hanyalah seorang pria biasa tanpa kultivasi bela diri. Hingga saat ini, baru 6 tahun berlalu. Bagaimana mungkin dia bisa berkembang dari seorang pria biasa menjadi master alam transenden dalam waktu sesingkat itu? Sekalipun dia memiliki garis keturunan keluarga seni bela diri legendaris, apakah mungkin dia bisa meraih prestasi bela diri sehebat ini dalam waktu sesingkat itu? Carson Lee memandang Jefferson Lee dengan ringan, lalu berkata, "Aku hanya dapat memberitahumu bahwa dunia ini jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dalam pandanganmu, aku yang memiliki kekuatan alam transenden tingkat 4 sudah dianggap sangat kuat. Tapi yang bisa aku sampaikan adalah bahwa di keluarga seni bela diri legendaris, banyak master yang memiliki kekuatan alam transenden tingkat 4. Bahkan di antara 2 keluarga kekaisaran legendaris pun, terdapat banyak master alam transenden tingkat 4. Dan aku bukanlah apa-apa." Hati Jefferson Lee dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan status dan kedudukannya, dia memang mengetahui banyak hal. Namun setelah mendengarkan perkataan Carson Lee hari ini, dia menyadari apa yang dia ketahui tentang kultivasi bela diri sangatlah dangkal. Berdasarkan hubungan antara Henny Sangguan dan Jerry Yang, selama Jerry Yang masih hidup, kita tidak akan pernah bisa mendambakan tahta keluarga kekaisaran Sangguan seumur hidup kita. Carson Lee lanjut berkata, "Tentu saja. Jangan terlalu berpikir untuk mendambakan tahta di masa depan. Bagi keluarga Lee, yang terpenting saat ini adalah menjalin hubungan baik dengan Jerry Yang. Setelah identitas asli Jerry yang terungkap di masa depan, jika keluarga Lee dapat menjalin hubungan baik dengannya, hanya dengan hubungan ini, bahkan jika keluarga Lee tidak dapat menjadi keluarga kekaisaran, setidaknya keluarga Lee mungkin bisa mencapai posisi yang tidak lebih rendah dari keluarga kekaisaran." "Ayah, tenang saja. Aku tahu apa yang harus dilakukan," kata Jefferson Lee dengan cepat. Carson Lee mencibir. "Hanya dengan mengandalkanmu. Bukankah dia mengatakan bahwa kamu belum memiliki kualifikasi untuk mendekati Jerry Yang? Jika dia ingin aku tunduk padanya, aku akan mengikutinya di masa depan. Aku harap dia tidak akan mengecewakanku." Setelah berkata demikian,
Carson Lee tiba-tiba mengeluarkan sebotol giok dari salah satu laci tersembunyi di ruang rahasia dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Jefferson Lee. Terlihat sedikit ketidakrelaan di matanya. Antarkan pil obat ini kepada Jerry Yang. Ini akan sangat membantu pemulihan lukanya, kata Carson Lee. Wajah Jefferson Lee penuh dengan keterkejutan. Dan dia berkata dengan ekspresi tidak percaya. Ayah, ini adalah harta yang kamu dapatkan setelah hampir mati di makam kuno. Dan kamu ingin memberikannya kepada Jerry Yang. Carson Lee memandang Jefferson Lee dengan ringan. Jangan berpikiran sempit. Meskipun pil ini sangat berharga, tapi jika diberikan kepada Jerry Yang, kita kemungkinan besar dapat menjalin hubungan baik dengannya. Dan nilai Jerry yang jauh melebihi nilai pil ini. Orang lain mungkin tidak tahu nilai dari pil dalam botol giok ini. Tetapi Jefferson Lee mengetahuinya dengan baik. Saat itu, Carson Lee telah mengambil risiko besar untuk mendapatkan beberapa harta karun dari makam kuno. Dan salah satunya adalah pil ini. Menurut catatan yang ditemukan di makam itu, pil obat ini mempunyai khasiat menghidupkan orang mati dan memiliki manfaat besar untuk mereka yang memiliki kekuatan alam transenden. Selama bertahun-tahun, Carson Lee sendiri enggan meminum pil obat ini. Tetapi sekarang dia justru akan memberikannya kepada orang lain. Ayah, aku sendiri yang akan pergi ke keluarga Kekaisaran Sangguan dan mengantarkan pil obat ini kepada Jerry Yang, kata Jefferson Lee dengan cepat. Selain itu, tolong berikan juga buku kuno ini kepada Jerry Yang. Carson Lee kembali mengeluarkan sebuah buku yang telah menguning dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu harus menyerahkan buku kuno ini secara langsung kepada Jerry Yang. Selain itu, kamu harus menghindari orang lain. Mengerti? Melihat keseriusan Carson Lee, Jefferson Lee tidak berani lengah. Dan segera berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Ayah. Aku pasti akan mengantarkan barang-barang ini secara langsung kepada Jerry Yang. Baik, pergilah. Carson Lee melambaikan tangannya. Pada saat yang sama, di sebuah rumah besar kediaman keluarga Kekaisaran Sangguan, Jerry Yang sedang berbaring di atas tempat tidur besar yang mewah. Sedangkan Henny Sangguan duduk di tepi tempat tidur besar itu, memandangi pria yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan melamun sejenak. Apakah pria ini yang dimaksud dengan seorang pria tak tertandingi? Henny Sangguan menatap Jerry Yang dengan terpesona beberapa saat. Lalu tiba-tiba berkata, dengan senyum manis. Namun, tidak ada yang melihat pemandangan indah ini. Dokter ajaib Huang mengatakan bahwa kamu seharusnya sudah bangun hari ini. Kenapa kamu belum sadar juga? Henny Sangguan berbicara sendiri. Hatinya menjadi sedikit khawatir. Bagaimanapun, luka Jerry yang terlalu parah. Dalam pertempuran melawan Holden Doe sebelumnya, dia melukai dirinya sendiri lebih banyak daripada musuh. Tepat pada saat itu, seorang pelayan datang untuk memberi laporan. Nona, Jefferson Lee telah datang dan mengatakan bahwa dia membawa pil obat penyembuh untuk Tuan Yang. Pil obat penyembuh. Henny Sangguan mengerutkan kening. Dengan kedudukannya, dia tahu betul apa itu pil obat. Konon, bahkan keluarga seni bela diri legendaris pun tidak memiliki banyak pil obat. Nilai pil obat sangatlah tinggi. Tidak berlebihan jika dikatakan sebagai benda yang tak ternilai harganya. Karena di zaman sekarang ini, tidak ada lagi alkemis yang bisa memurnikan pil obat. Menurut rumor yang beredar, alkemis hanya ada pada ratusan tahun yang lalu, ketika seni bela diri berkembang pesat. Dengan kata lain, semua pil obat yang bisa dilihat saat ini adalah peninggalan dari ratusan tahun yang lalu. Biarkan dia masuk. Setelah merenung sejenak, Henny Sangguan angkat bicara. Alasan mengapa dia ragu-ragu adalah karena dia tidak tahu niat keluarga Lee untuk saat ini. Jika itu benar-benar pil obat penyembuh, maka semua akan baik-baik saja. Yang paling dia khawatirkan adalah pil obat yang dikirim oleh keluarga Lee berisi racun mematikan dan tujuannya adalah merenggut nyawa Jerry Yang. Bagaimanapun, keluarga Lee sudah lama mendambakan tahta keluarga kekaisaran.
Dan saat ini mereka gagal juga karena Jerry Yang. Saat ini, Jerry yang tidak sadarkan diri. Jika mereka membunuhnya, Carson Lee sendiri mungkin cukup kuat untuk memerintah seluruh kota Kaisar Sangguan. Di tengah kekhawatiran Henny Sangguan, Jefferson Lee masuk ke dalam kamar. Bersambung.